Bab 2466. Tidak menginginkan reputasi ini lagi. Pertarungan kelompok. Perlu mengatakan bahwa monster Wind Soul dan Dios termasuk sangat kuat. Begitu dua monster bergabung di medan perang, maka pria parubaya itu seketika digantung dan dibantai-bantai. Beberapa saat kemudian, tubuh fisik pria parubaya itu langsung hancur berkeping-keping. Setelah berhenti, pria parubaya itu berkata dengan marah, "Kalian ternyata bertarung secara kelompok." Monster Wind Soul dan Dios saling menatap. Kedua monster itu agak ragu-ragu. Pertarungan kelompok memang agak memalukan. Pada saat ini, pria parubaya itu meraung lagi, "Bangsat! Tidak tahu malu. Kalian ternyata bertarung secara kelompok. Di mana reputasi kalian? Mana reputasi kalian?" Monster Wind Soul dan Dios menatap Mileye. Mileye yang berada di bawah tersenyum dan berkata, "Apa gunanya reputasi?" Saat berbicara, dia melihat ke arah monster Wind Soul dan Dios, kemudian bertanya lagi, "Apa gunanya reputasi?" Kedua monster itu terdiam. Sebenarnya, reputasi ini sepertinya tidak berguna sih. Mileye menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu mengatakan tentang reputasi, izinkan aku bertanya padamu, tingkatan alam kamu sangat tinggi dan tingkatan alamku sangat rendah, tapi kamu justru ingin bunuh aku, di mana reputasimu?" Pria parubaya itu menatap Mileye, "Dasar manusia." Mileye tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu ingin duel, 1 lawan 1? Ayolah, aku bertarung denganmu." Pria parubaya itu menyipitkan matanya, "Apakah kamu yakin?" Mileye menganggukkan kepala, "Sekarang kamu bisa memulihkan tubuh fisikmu. Aku berjanji tidak akan menyerangmu, mereka juga tidak akan." Pria parubaya itu menatap Mileye, "Benarkah?" Mileye berkata, "Aku bisa bersumpah kepada langit, jika aku melakukan sesuatu pada masa pemulihanmu, maka aku akan mati dengan 1000 pedang menusuk hatiku." Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu adalah seorang kultivator pedang, aku percaya kamu." Setelah mengatakan demikian, dia duduk bersila dan hendak memulihkan tubuh fisiknya, tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Bom! Jiwa pria parubaya itu langsung terkunci. Para monster. Pria parubaya itu tertegun, lalu menatap Mileye dan meraung, "Hei manusia, bukankah kamu bilang kamu tidak akan melakukan apa-apa? Kamu tidak hanya beraksi, tetapi juga menyerang secara menyelinap." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah aku bergerak? Aku tidak kok." Pria parubaya itu juga tertegun. Karena Mileye memang tidak melakukan apa-apa barusan. Jika bukan Mileye, jadi siapa yang melakukannya? Pria parubaya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Karena pedang Mileye sedang menyerap jiwanya dengan cepat. Pria parubaya itu menatap Mileye dan berkata dengan getir, "Hei manusia, kamu akan membayar dengan pengorbanan yang sepadan atas perilaku tercelamu." Suara itu melesat, jiwanya benar-benar terserap. Mileye melebarkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia melihat 3 monster yang berada di sampingnya, dan ketiga monster itu terdiam. Mileye tertawa dan berkata, "Apakah kalian merasa aku jahat?" Monster Wind Soul dan Dios menganggukkan kepala. Di dunia monster, semua orang suka melakukan sesuatu dengan terus terang, dan memang benar mereka tidak suka orang yang memainkan taktik licik seperti Mileye. Elin menatap Mileye, "Aku tidak suka perilakumu." Mileye tertawa, "Aku tidak perlu kamu menyukaiku." Saat mengatakan itu, dia melirik ketiga monster itu, "Aku akhirnya tahu mengapa kalian dikurung selama bertahun-tahun. Kekuatan kalian tidak sebaik orang lain,
dan jumlah kalian juga tidak sebanyak orang lain, serta tidak pandai menggunakan otak. Berdasarkan otak kalian, kalian seharusnya dikurung sampai mati. Elin menyipitkan matanya, apa maksudmu? Miley berkata dengan dingin, izinkan aku bertanya, apakah kalian lebih kuat dari sekte siluman? Elin terdiam. Miley terus bertanya, apakah orang kalian lebih banyak atau sekte siluman? Elin masih diam. Miley tersenyum dan berkata, jumlah orang tidak lebih banyak dari lawan, dan tidak lebih kuat dari lawan. Aku bertanya padamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan orang? Elin diam. Miley tersenyum, merentangkan telapak tangannya, dan 20 tetes esensi darah perlahan melayang di depan monster Wind Soul dan Dios, lalu berkata, kalian tidak perlu mengikuti aku lagi. Aku ini tidak takut pada lawan yang hebat seperti dewa, tapi takut rekan satu tim yang seperti babi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Tedore tiba-tiba muncul di depan Miley. Dia menatap Miley, aku ikuti kamu, aku tidak tahu malu. Miley tertawa terbahak-bahak, bagus. Setelah berbicara, dia membawa Tedore berjalan menuju kejauhan. Di sisi lain, wanita yang selalu ditatap itu tiba-tiba berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang sekte siluman. Miley melirik wanita itu, tolong jangan mencari perhatian, terima kasih. Setelah berbicara, dia membawa Tedore menghilang di langit. Di arena, ketiga monster terdiam. Miley tiba-tiba melepaskan mereka, hal ini di luar dugaan mereka. Perlu diketahui, mereka adalah monster super, banyak orang yang menginginkan mereka. Pada saat ini, Elin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, ruang waktu langit tiba-tiba terbelah. Setelah itu, lebih dari belasan bayangan bergegas keluar. Sekte siluman. Pupil mata Elin tiba-tiba menyusut, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Pada saat ini, seorang tetua muncul di depan Elin. Dia menatap Elin, ternyata bisa keluar, ini di luar dugaan kami. Setelah hening sejenak, Elin berkata, Aiden, ayo kita duel. Tetua bernama Aiden menggelengkan kepala, tidak perlu. Ayo maju. Suara itu melesat, para master monster yang berada di belakang Aiden bergegas menuju ke arah tiga monster. Ketika melihat adegan ini, monster Wind Soul sangat marah, kalian ternyata bertarung dalam kelompok. Aiden mencibir, pada dasarnya kita adalah musuh, apakah masih perlu berbicara tentang kebajikan, kebenaran, dan karakter seni bela diri padamu? Lucu sekali. Monster Wind Soul. Di sisi lain, Miley sedang terbang menggunakan pedangnya. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, apakah kamu menyerah begitu saja pada mereka? Miley tersenyum dan berkata, jadi. Menara kecil berkata, sayang sekali Lord. Miley menggelengkan kepala, tidak ada yang perlu disayangkan. Aku memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Jika memaksa untuk bersama, semua orang akan merasa canggung. Tidak seperti kamu tidak tahu malu, dan aku juga tidak tahu malu. Kita bersama, tidak ada yang aneh. Menara kecil. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berhenti, ruang waktu tidak jauh di depannya tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, seorang tetua tiba-tiba berjalan keluar. Orang itu adalah Aiden. Di belakang Aiden masih ada 12 master monster. Selain itu masih ada sangkar besar, dan di dalam sangkar itu, Miley melihat Elin, monster Wind Soul dan Dios. Tertangkap. Miley sedikit mengernyit, dan pada saat ini pedang biru gaib yang berada di tangannya telah menghilang secara diam-diam. Aiden menatap Miley, kamu adalah Miley. Miley menganggukkan kepala.
Aiden melihat Mileye, lalu berkata, garis darah yang istimewa. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu diutuskan oleh Raja Dewa itu? Aiden mencibir, apakah dia berhak? Mileye terdiam. Aiden berkata lagi, apakah kamu mau berjalan sendiri, atau harus aku yang membawamu? Mileye tersenyum kecut, aku akan pergi bersamamu. Aiden tampak tenang, kamu cukup sadar diri. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Tuan, bisakah aku belajar satu jurus padamu? Aiden menatap Mileye, sepertinya kamu sedikit tidak rela jika memintamu mengikutiku pergi begitu saja. Mileye menganggukkan kepala dengan cepat, hanya satu jurus. Aiden, persilakan. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan menebas Aiden dengan satu pedang. Ekspresi Aiden tampak tenang, mengangkat tangannya dan meninju. Bom! Seberkas cahaya pedang hancur, Mileye langsung mundur hingga ribuan kaki jauhnya. Begitu berhenti, dia menyemburkan beberapa esensi darah. Aiden tertegun, begitu lemah. Dia benar-benar tidak menyangka Mileye begitu lemah. Pada awalnya, dia sedikit waspada terhadap Mileye. Bagaimanapun, pria yang berada di depannya ini menghancurkan gumpalan jiwa spiritual Raja Dewa dan menyelamatkan Elin beserta yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bocah ini sangat lemah. Apakah dirinya terlalu kuat? Di kejauhan, Mileye masih memuntahkan darah segar. Seolah-olah hendak muntah darah dan mati. Aiden menatap Mileye dan sedikit mengernyit, apakah kamu begitu lemah? Mileye tersenyum kecut, iya. Aiden melirik Mileye, menggelengkan kepalanya, sia-sia habiskan energiku saja. Bawa pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Pada saat ini, sesuatu tiba-tiba terjadi. Dia sepertinya merasakan sesuatu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan baru saja hendak mundur, tetapi pada saat ini sebuah pedang menembus langsung di antara alisnya. Bom! Tubuh Aiden bergetar hebat, dan jiwa spiritual di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Aiden sedikit bingung, siapa? Saat berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye yang berada di kejauhan. Wajah Mileye tampak bingung, siapa? Aiden menatap Mileye, bukan kamu. Mileye mengedipkan mata, bukan kau. Aiden mengerutkan kening, dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Mata Aiden melitas kilatan linglung, siapa? Bom! Saat ini, pedang biru gaib sepenuhnya menyerap Aiden. Setelah menyerap, pedang biru gaib langsung menghilang. Di arena, para master sekte siluman saling menatap, mata mereka penuh dengan ketakutan. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba berkata, siapa? Para master sekte siluman menatap Mileye, dan Mileye terus memindai sekeliling, matanya penuh kewaspadaan. Pada saat ini, salah satu master sekte siluman berkata dengan suara yang serius, kembali. Kembali. Bahkan Aiden saja telah terbunuh seketika oleh satu pedang pembunuhan instan, dan mereka masih belum tahu siapa yang membunuhnya. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus kepala master sekte siluman. Bom! Jiwa spiritual master sekte siluman langsung terserap. Ekspresi master sekte siluman yang tersisa berubah secara drastis, mereka mundur satu persatu. Mereka melihat sekeliling, dan akhirnya melihat Mileye. Mereka menemukan bahwa Mileye juga tampak seperti menghadapi musuh besar, mata penuh kewaspadaan, tidak hanya waspada, tetapi juga ketakutan, seolah-olah pedang berikutnya akan diarahkan padanya. Bukan budak ini. Semua master sekte siluman menunjukkan keraguan di mata mereka. Di sarang yang berada di samping, Elin sedang melirik Mileye dan tetap diam. Sebenarnya jika para master sekte siluman itu mengerumuni saat ini,
Mileye pasti akan hancur, karena pedang Mileye adalah tebasan masa depan. Jika dapat mengontrol Mileye selama periode waktu ini, maka Mileye akan berakhir. Dan orang-orang ini ternyata tidak mengambil tindakan terhadap Mileye. Tentu saja, itu juga karena kemampuan akting Mileye terlalu bagus. Dia dapat menjadi kaisar akting. Jika dia tidak mengenal Mileye, bahkan dia juga akan berpikir bahwa itu bukan dilakukan oleh Mile. Pada saat ini, seorang master sekte siluman lainnya meninggal secara mendadak lagi. Pada saat ini, ekspresi para master sekte siluman di lokasi berubah seketika. Tanpa ragu-ragu, master sekte siluman yang tersisa berbalik dan melarikan diri dalam sekejap mata di langit tak berujung. Ekspresi Mile tenang kembali. Dia membentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Dia melirik 3 dewa yang terkurung di kejauhan. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya pedang muncul. Puff! Kurungan itu dipotong hingga hancur. Mileye menyimpan pedangnya, berbalik dan pergi. Saat ini, Elin tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye, dia menepuk wajahnya yang cantik. Mulai sekarang, aku juga tidak menginginkan reputasi lagi. Mileye, menara kecil, bersambung.